Part ketiga ini yang akan dibahas adalah mengenai hibridisasi bagian kedua. Jadi bagian pertamanya udah dibahas bersama teori valence bond di part kedua. Di part sebelumnya udah dibahas kan ya mengenai hibridisasi dari beberapa orbital molekul sehingga terbentuk orbital hibrid. Nah, gimana kalau si atomnya itu punya elektron, pasangan elektron yang bebas, lone pair electrons. Seperti contohnya di H2O. H2O ini kan bentuknya V-shape ya, atau bengkok. Karena dia kan punya dua pasangan elektron ikatan, yaitu dengan dua atom hidrogen, sama di sini ada dua pasangan elektron yang bebas. Nah, kalau kita tinjau pembentukan hibridisasinya, pembentukan orbital hibridnya, dari oksigennya sendiri kan konfigurasi elektronnya adalah 2s2 sama 2p4. Nah, dari sini ketika terjadi hibridisasi, membentuk, kan kalau satu orbital S dengan 3 orbital P, membentuknya kan sp3 ya. sp3 dengan total orbitalnya ada 4. Tapi dari 4 orbital ini, yang baru terisi sebagian itu cuma ada 2 orbital ternyata. Karena dari awalnya, yang dari sini, itu jumlah elektronnya sendiri kan sudah berapa tuh? 6 ya. 6 dan ini sudah mengisi penuh 2 orbital yang di sini. Jadi dari 2 orbital yang kanan ini, yang bonding elektron ini, yang baru terisi sebagian, cuma berdua ini yang bisa overlap dengan orbital S dari hidrogen. Kalau di sini digambarkannya yang ini. Yang ini dengan yang ini, itu yang baru terisi sebagian. Jadi mereka overlap dengan orbital S dari hidrogen. Sementara dua yang udah terisi penuh ini, karena udah masing-masing udah terisi 2 elektron, mereka tetap apa adanya gitu. Dan tidak overlap dengan orbital lain, karena sudah terisi penuh. Dan inilah yang namanya lone pairs atau pasangan elektron yang bebas. Jadi yang ini pasangan elektron yang bebas, yang tidak overlap, sementara yang ini yang bonding electrons ini yang pasangan elektron ikatan nantinya, karena overlap dengan orbital S dari hidrogen. Selanjutnya mengenai ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Jadi dalam suatu ikatan itu ada jenis ikatan yang namanya sigma, ada yang namanya phi. Kalau sigma itu adalah ikatan pertama. Jadi dia pasti ada di setiap ikatan. Kalau dalam satu molekul gitu ada ikatan kovalen, berbagai ikatan kovalen di dalamnya. Nah, ikatan yang pertama kali terjadi itu atau pertama kali terbentuk itu adalah ikatan sigma. Baru kalau nanti ada elektron yang ekstra, kelebihannya itu, sehingga bisa membentuk ikatan rangkap, itulah yang dinamakan ikatan pi. Jadi kalau semisal ikatan tunggal, itu adalah ikatan sigma. Kalau ikatan rangkap 2, berarti dia 1 sigma, 1 pi. Kalau ikatannya rangkap 3, berarti dia 1 sigma dan 2 pi. Jadi pasti sigma itu pasti ada, tapi jumlahnya cuma 1. Baru sisanya adalah ikatan pi. Nah, perbandingan dari secara visualnya, yang sigma yang di kotak kiri ini, dia itu terjadinya atau apa namanya overlapnya itu ada di sumbu tengah gitu antara dua atom yang berikatan. Kan kalau ada dua orbital yang overlap ini akan bergabung membentuk apa namanya oval gini kan, jadi besar gini orbitalnya. Nah, kalau di sigma itu ini terjadinya tepat di sumbu tengah antara dua atom. Sementara kalau yang kotak kanan ini yang penggambaran ikatan pi, overlap yang terjadi itu bukan di sumbu tengah, tapi di sisi gitu. Kalau di sini digambarkannya kan di atas dan di bawah ya. Jadi yang ini overlap yang di sini dan juga di sini, itulah yang disebut ikatan pi. Mereka juga akan membentuk orbital yang jadi oval seperti ini, tapi posisinya tidak di sumbu ikatannya gitu. Kalau yang ada di sumbu ikatannya itu yang ikatan yang sigma. Oh iya, sama kalau flashback ke materi TSCPR, kan ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3 itu kan tidak akan mempengaruhi struktur molekulnya, karena domainnya, kayak yang udah kita bahas di part pertama, domain elektron untuk ikatan rangkap itu dianggap sama dengan domain elektron yang ikatan tunggal, jadi tidak dibedakan kan. Nah, kenapa bisa nggak mempengaruhi? Karena kalau kita tinjau ke hibridisasinya, si elektron yang berikatan untuk ikatan rangkap itu
itu tidak ikut ke orbital yang terhibridisasi. Jadi dia di orbital P sendirian, tidak ikut hibridisasi. Otomatis kalau nggak ikut hibridisasi dari suatu atomnya itu kan sama kan ya, nggak akan berubah. Berarti struktur molekul yang akan terbentuk itu juga nggak akan terpengaruhi dari si ikatan tangkapnya ini, atau ikatan pi-nya itu. Nah, ini ada rincian untuk ikatan pi. Jadi, kayak tadi ya, karena dia overlapnya itu di sisi, gitu, di samping, jadi nggak ada densitas elektron di ikatan sumbu ikatan dari sigma. Lalu, oh ya, dari dua daerah. Jadi, kalau dari gambar sebelumnya, kan overlapnya itu kan terjadi di atas sama bawah ya. Nah, dua overlap itu membentuk satu ikatan pi. Jadi kalau ada dua ikatan pi, nanti akan ada dua overlap lagi gitu. Lalu tidak bisa terjadi sendirian, atau maksudnya harus ada sigma dulu. Jadi pasti ikatan sigma itu terbentuk dulu, baru nanti bisa terbentuk ikatan pi. Lalu, nah ini bisa terbentuk dari orbital P yang tidak terhibridisasi. Inilah yang nanti akan menjadi alasan gitu, kenapa sih kok ikatan tangkap itu tidak mempengaruhi struktur molekulnya, karena tidak masuk ke hibridisasinya. Lalu ya ini ya, bisa membentuk ikatan tangkap 2 maupun 3. Oke, di sini ada contoh pembentukan ikatan pada formaldehida. Jadi dari strukturnya sendiri, jika dianggap atom pusatnya adalah C, berarti dia membentuk ikatan sigma antara dengan dua atom hidrogen, dan juga ikatan tangkap dengan oksigen. Kalau ikatan tangkap dengan oksigen berarti ada satu ikatan sigma sama ada satu ikatan pi. Di sini udah aku gambarin konfigurasi elektronnya. Yang pertama buat C yang di atas ini. Sebenarnya kan dia orbital 2s-nya yang ini itu terisi 2 elektron. Lalu orbital P-nya juga terisi 2 elektron. Nah, tadi kan untuk ikatan tangkap itu, ikatan pi-nya itu kan terjadi dari orbital P yang tidak ikut hibridisasi gitu kan. Jadi di atom C ini yang terjadi hibridisasi yang aku lingkarin warna hijau. Ada satu orbital S dan dua orbital P. Dan isinya ada 3 elektron kan. Jadi nanti terbentuknya itu ada 3 orbital sp2 karena P-nya cuma 2 orbital, masing-masing terisi 1 elektron. Jadi masih 3 orbital itu masih terisi sebagian. Nah, 3 orbital inilah yang nanti akan membentuk ikatan sigma. Masing-masing satu dengan hidrogen, satu dengan hidrogen, satu dengan oksigen. Di sini digambarkannya yang orbital warna ungu. Ini warnanya ungu, sp2, dan ada 3 orbital kan. Jadi 2 dengan H, yang di sini dengan H juga, sama satu lagi di sini. Nah, yang ini akan membentuk dengan oksigennya. Nah, lalu satu orbital sisanya gimana? Kan tadi ada satu orbital P, yang ini aku lingkarin warna biru ini. Inilah yang nanti akan membentuk ikatan pi. Jadi, mari kita tinjau di atom oksigennya dulu, yang di bawah ini aku gambarnya. Nah, yang terjadi sama. Kalau si oksigen kan konfigurasi elektronnya di orbital 2s-nya ada 2 elektron, di orbital 2p-nya ada 4 elektron. Sementara dia membentuk ikatan sigmanya kan hanya satu dengan atom C ya. Dan yang terjadi hibridisasi itu sama, cuma sp2 yang aku lingkarin warna hijau ini. Jadi akan terbentuk 3 orbital sp2 di mana 2 orbitalnya itu udah penuh. Sementara satu orbitalnya itu siap untuk overlap. Jadi sebentar gambar. Di sini ada 3 orbital sp2. Nah, duanya ini udah penuh dengan 2 elektron. Sementara satunya lagi itu masih siap atau masih terisi sebagian sehingga siap untuk overlap. Nah, makanya 2 orbital yang udah penuh inilah yang menggambarkan lone pairs-nya. Kan si oksigen punya dua pasangan elektron bebas ya. Inilah yang karena di hibridisasi sp2-nya itu ada 2 orbital yang udah penuh. Sementara itu ada satu orbital yang warna kuning ini
dia masih satu. Jadi dia masih bisa overlap dengan orbital dari C yang nanti di sini bisa membentuk ikatan sigma dengan C-nya. Nah, lalu gimana dengan ikatan pi-nya? Tadi kan masing-masing dari C dan O kan ada satu orbital yang belum ikut hibridisasi gitu, satu orbital P yang tersisa, yang masing-masing aku lingkarin warna biru. Nah, kalau di gambarnya ini digambarkan dengan ini, orbital yang warnanya merah. Jadi dua ini belum sama-sama dari C dan O sama-sama belum terhibridisasi. Nah, ini kan gambarnya sama kayak di slide sebelumnya tentang ikatan pi ya. Disinilah terjadi overlap, dan overlapnya ada di dua sisi, di atas sama di bawah. Kalau di sini gambarnya, ini membentuk satu ikatan pi. Jadi secara keseluruhan ada tiga jenis ya. Yang pertama, ketika terhibridisasi dan dia masih terisi sebagian, dia akan membentuk ikatan sigma. Kalau di sini digambarkan dengan orbital yang warna ungu ini. Dan orbital hibridisasi yang terbentuk itu adalah sp2. Lalu jenis yang kedua, ketika dia ikut terhibridisasi namun sudah penuh, itu akan menggambarkan lone pairs atau pasangan elektron bebas. Di sini juga digambarkan warna ungu, tapi dia tidak overlap, yaitu yang di yang di atom oksigennya. Lalu jenis yang ketiga, ketika dia orbital P yang sudah terisi sebagian tapi tidak ikut terhibridisasi. Inilah yang nanti dia siap untuk membentuk ikatan pi. Seperti di sini yang warnanya merah. Gitu. Untuk dari atom hidrogennya sendiri tidak terjadi apa-apa karena memang orbital dia hanya 1s dan langsung overlapnya itu dengan sp2 dari atom C.